Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan, kita sekarang berada di pinggir kali yang cukup kenceng alirannya ya. Tetapi jangan sangka kan, sungai yang alirannya begitu kenceng ini pada momen-momen tertentu dia melambat. Misalnya di belokan sungai dia akan melambat. Di sana akan tercipta tempat mancing. Tidak terasa kan, sudah hampir 3 bulan saya datang sungai demi sungai, saya datangin, saya tanya sungai, diem aja sungainya, nggak bisa bicara kayak manusia. Gunung demi gunung saya datangin, lagi-lagi saya tanya gunung, diem aja, nggak bisa ngobrol. Kemudian hutan demi hutan, lembah demi lembah saya datangi, semuanya saya tanya, betem. Karena semuanya diam, akhirnya saya mikir sendiri. Nah, dari perjalanan 3 bulan ini, suatu saat setelah sholat subuh saya duduk di atas kursi di depan komputer, lalu terpikir, oh iya, dari air hujan yang turun dari langit ke gunung, lalu air dari gunung mengalir membentuk sorokan, sorokan membesar, membentuk sorokan besar, sorokan besar membesar membentuk sungai, dan sungai terus berjalan menghantarkan air menuju langit. Salah lagi, menuju langit. Ya gak apa, iya, maksudnya menuju langit itu kalau sedang mengalir begini, kemudian sinar matahari datang panas menguap sampai ke langit, hujan lagi, ke gunung lagi, ngalir lagi terus. Sungai-sungai terus mengalir menuju laut mengantarkan air. Nah, di sepanjang aliran sungai itu kemudian terbentuk tempat-tempat mancing yang sangat dicintai oleh teman-teman kita yang hobi mancing. Ada ratusan, mungkin ribuan tempat mancing yang tercipta berkat aliran air dari langit turun ke gunung, dari gunung turun ke kali, dari kali menuju laut. Nah, dari ribuan itu ada sekitar 101 tempat yang bisa saya catat, tempat-tempat mancing yang biasanya disenangi oleh teman-teman kita yang hobi mancing. Yang pertama, yang biasa digunakan tempat mancing tentu adalah sungai besar. Nah, kalau di daerah kami kan, sungai dengan ukuran lebar segini udah termasuk sungai besar, yaitu ukuran dengan diameter sekitar 12 meter lebih lah ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang biasa digunakan tempat mancing teman-teman kita itu sungai kecil. Nah, ini sungai besar. Biasanya ke sungai besar itu ada sungai-sungai kecil yang menyatukan diri. Nah, ya kan tuh. Sungai-sungai kecil juga biasa digunakan sebagai tempat mancing oleh saudara-saudara kita. Yang kedua, itu irigasi kan. Sungai yang mengalir kayak gini secara alami itu biasanya di bendung. Kemudian dari bendungan tersebut dibuatkan saluran-saluran irigasi. Nah, di irigasi itulah kemudian sebagian teman-teman kita juga biasa memancing. Lalu tempat yang keempat itu ada saluran irigasi. Jadi irigasi itu kalau di tempat kita biasanya besar dan lebar sekitar 8 meter lah. 5-8 meter. Nah, kemudian irigasi tersebut dibendung, dialirkan kepada aliran yang lebih kecil. Nah, itulah saluran irigasi.
Nah, di saluran irigasi yang lebih kecil itu teman-teman kita juga terkadang suka memancing. Di sungai besar ada ratusan tempat mancing, di sungai kecil ada ratusan tempat mancing, di irigasi ada ratusan tempat mancing, di saluran irigasi juga ada ratusan saluran tempat mancing. Semuanya hanya bermula dari setetes air hujan yang jatuh di gunung. Yang kelima, tempat mancing yang digemari oleh teman-teman kita yaitu adalah talang air. Talang air yang dimaksud itu kan, maksudnya itu kalau irigasi untuk mengalirkan air ke tempat tujuannya itu terkadang melintasi sungai, baik sungai kecil maupun sungai besar, atau melintasi lembah. Nah, untuk menyeberangkan air di atas sungai atau menyeberangkan air di atas lembah itulah biasanya dibuat talang air yang berupa cor-coran atau berupa pipa air besar. Nah, di dalam talang air tersebut, baik di atasnya maupun sebelum talang air tersebut ataupun sesudah talang air tersebut, biasanya teman-teman kita juga senang memancing. Untuk detail gambarnya nanti ya kan, kita pada video berikutnya. Video kali ini kita hanya menyebutkan kurang lebih 101 tempat mancing. Kemudian yang selanjutnya adalah jembatan air. Sudah menjadi kodrat alam ketika ada air mengalir, di atasnya terkadang dibangun jembatan-jembatan. Baik jembatan yang besar, yang panjang, maupun jembatan yang kecil dan pendek. Nah, di atas jembatan-jembatan itulah biasanya teman-teman kita itu suka mancing. Ada yang mancing dari atas jembatan, ada yang mancing di bawah jembatan, dan lain-lain dan lain-lain. Yang ketujuh, itu teman-teman kita itu biasa mancing di suatu tempat yang saya sebut penampungan air. Nah, air yang mengalir di irigasi itu terkadang ditampung untuk disalurkan ke tempat yang lain. Nah, penampungan air itu biasanya akan memunculkan ikan. Ketika ada ikan, kemudian teman-teman kita pun pada mancing. Yang berikutnya itu bak lumpur kan. Nah, pada sistem irigasi itu ada satu tempat yang disebut bak lumpur. Ya, disebut bak lumpur itu yang fungsinya untuk menimbun lumpur-lumpur yang mungkin datang bersama aliran air. Nah, di bak lumpur itulah teman-teman kita juga terkadang pada mancing ya kan. Nah, nanti pada video berikutnya akan saya tunjukkan bak-bak lumpur tersebut. Yang berikutnya, teman-teman kita suka mancing juga di selokan besar. Nah, kita sama-sama tahu ya kan, kalau di daratan itu ada sorokan. Berdasarkan diameternya, berdasarkan ukurannya, kita tahu ada sorokan besar, juga ada sorokan kecil. Nah, di sorokan besar itulah terkadang teman-teman kita itu suka mancing. Selain di sorokan besar yang ke-10, teman-teman kita juga biasa suka mancing di sorokan kecil. Yang berikutnya yang ke-11, itu tempat mancing favorit adalah kobongan air. Maksudnya kobongan itu kan biasanya kalau ada sorokan mengalir, kemudian kita buat sebuah balong kecil di sisi sorokan tersebut, kemudian air sorokan suruh masuk ke dalam balong kecil tersebut. Nah, itu disebut kobongan. Nah, di kobongan itu baik yang dibikin secara alamiah maupun secara alami, teman-teman kita itu biasa melakukan mancing. Lalu yang ke-12 itu teman-teman kita juga biasa mancing di genangan air. Jadi kalau ada genangan air itu terkadang ada ikannya. Nah, di sanalah teman-teman kita itu biasa mancing. Lalu yang ke-13 itu tempat mancing favorit yang saya temukan adalah sumuran. Jadi kalau di kebun itu terkadang para petani membuat sumuran untuk diambil airnya.
untuk menyirami tanaman-tanaman palawija. Nah, sumuran-sumuran itu terkadang ada ikannya, lalu dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang hobi mancing untuk mancing. Lalu yang keempat itu istilah ada kali mati. Ini aliran sungai seperti ini, terkadang itu karena kepentingan sesuatu itu alirannya dibelokkan. Sehingga sungai yang lama yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian airnya itu mati, tidak mengalir lagi. Nah, sungai tersebut terkadang disebut kali mati. Nah, di kali mati tentu airnya tetap banyak, baik itu air hujan maupun air lainnya. Nah, di kali mati itulah biasanya itu dijadikan tempat mancing. Nanti kita lihat contoh-contoh kali mati. Yang ke-15 danau. Danau juga merupakan salah satu tempat mancing favorit ya. Nanti kita tunjukkan. Yang ke-17 itu balong. Balong itu sama-sama tahu. Jadi suatu lubang berair yang sengaja dibikin. Biasanya itu untuk memelihara ikan. Itu balong namanya. Kemudian sawah ya. Sawah selain merupakan tempat untuk menanam padi, itu bersama sawah juga terkadang banyak airnya di sawah, banyak ikannya juga, ada ikan alami ataupun ikan yang ditanam, bahkan banyak belut juga, sepat, betrok. Nah, itu kadang banyak teman-teman kita yang suka mancing di sawah. Yang ke-19 tempat mancing favorit adalah got. Lalu yang ke-20 tempat mancing favorit adalah paceran. Ke-21 adalah kamalir. Kamalir itu kan biasanya kalau di sawah atau di kebun itu ada saluran air untuk mendistribusikan air dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kita biasa menyebutnya itu kamalir. Lalu yang ke-12, ke-22 tempat mancing favorit adalah air terjun. Ke-23 tempat mancing favorit adalah bendungan sungai besar. Ke-24 tempat mancing favorit adalah bendungan sungai kecil. Ke-25 bendungan irigasi. Ke-26 bendungan aliran irigasi. Yang ke-27 bendungan bak lumpur. Ke-28 bendungan solokan besar. Ke-29 bendungan solokan kecil. Lalu yang ke-30 tempat mancing favorit teman-teman kita adalah bendungan got. Yang ke-31 adalah bendungan kamalir, ke-32 adalah bendungan air terjun. Selanjutnya tempat mancing favorit teman-teman kita itu di jembatan. Misalnya jembatan sungai besar, jembatan sungai kecil, jembatan irigasi, jembatan aliran irigasi, jembatan bak lumpur, jembatan solokan besar, jembatan solokan kecil, jembatan got, 41 jembatan kamalir, 42 jembatan air terjun, 43 selain di jembatan teman-teman kita itu juga terkadang suka mancing di pinggir sungai. Nah, kayak gini nih. Nih, di pinggir-pinggir sungai kayak gini, tuh itu kan pinggir sungai. Nah, sepanjang pinggiran sungai itu banyak teman-teman kita yang mancing kan. Nah, itu juga sama pinggir sungai ya, di seberang sungai itu. Nah, sepanjang jalur sungai pinggiran itu banyak teman-teman kita yang mancing. Mereka mencari tempat yang nyaman sesuai dengan keinginan mereka sendiri-sendiri itu. Di sebelah sana juga ada yang mancing 5 orang ya, tuh sebelah jauhan. Mereka mancing di pinggir sungai, pas belokan sungai. Jadi sungainya berbelok, kemudian ada air yang agak dalam, agak tenang. Nah, mereka mancing di sana ya, ada 5 orang. Jangan kita ganggu. Kita lanjutkan kan. Tempat mancing berikutnya yaitu mereka teman-teman kita suka mancing di pinggir sungai besar. Yang ke-44 mancing di pinggir sungai kecil, ke-45 mancing di pinggir irigasi, ke-46 mancing di pinggir aliran irigasi, ke-47 mancing di pinggir bak lumpur, ke-48 mancing di pinggir solokan besar, ke-49 mancing di pinggir solokan kecil, ke-50 mancing di pinggir got,
Yang ke-51 mancing di pinggir Kamalir, ke-52 mancing di pinggir air terjun, ke-53 mancing di pinggir Kalimati, ke-54 mancing di pinggir danau, ke-55 mancing di pinggir rawa, ke-56 mancing di pinggir balong, ke-57 mancing di pinggir sawah, ke-58 mancing di pinggir kobongan, ke-59 mancing di pinggir jalan, dan yang ke-60 mancing di pinggir pasir, ke-61 mancing di kedung sungai besar, ke-62 mancing di kedung sungai kecil, yang ke-63 mancing di pengkolan sungai besar. Nah itu ya, selain di pinggir dan di kedung, teman-teman kita juga terkadang mancing di pengkolan tuh, seperti ini nih. Di pan sungai mengalir ya. Tuh. Dia mengalir terus lurus. Nanti dia akan mengkol di suatu tempat. Nah, contohnya di sana tuh. Nah, di pengkolan itulah teman-teman kita suka mancing. Salah satunya ya. Lalu selanjutnya yang ke-63 tempat mancing favorit adalah pengkolan sungai besar. Yang ke-64 tempat mancing favorit adalah pengkolan sungai kecil. Yang ke-65 tempat mancing favorit adalah pengkolan irigasi. Yang ke-66 tempat mancing favorit adalah pengkolan saluran irigasi. Yang ke-67 pengkolan solokan besar. Yang ke-68 pengkolan solokan kecil. Yang ke-69 adalah pengkolan got. Yang ke-70 ada pengkolan Kalimati. Nah, selain suka mancing di pengkolan kan, teman-teman kita itu terkadang juga suka mancing di pelataran. Maksudnya begini kan, sungai itu terkadang dia akan mengkol. Nah, di seberang sungai airnya akan dalam, tetapi yang di sebelah kiri sungai dia akan membentuk dataran. Ini contohnya kayak gini nih. Ini dataran yang terbentuk karena sungai itu berbelok arus ya. Tuh. Sungai dari sana mengalir lurus kan. Nah, di sini nih belok. Nah, kan ya, belok. Di seberang sungai dia membentuk tempat mancing yang asik. Kemudian di sebelah kiri sungai dia juga membentuk dataran nih. Kebetulan datarannya batu-batu semua. Terkadang ada yang tanah itu termasuk dataran. Nah, di dataran seperti ini maksudnya terkadang teman-teman kita mancing. Nah, contohnya itu di sebelah sana ada yang lagi mancing ya. Pengkolan. Yang ke-71 teman-teman kita terkadang mancing di pelataran sungai besar. Ke-72 mancing di pelataran sungai kecil. Ke-73 mancing di pelataran irigasi. Ke-74 mancing di pelataran solokan besar. Yang ke-75 mancing di pelataran Kalimati. Ke-76 mancing di pelataran danau. Ke-77 mancing di pelataran balong. Yang ke-78 biasanya teman-teman kita itu mancing di pertemuan dua arus sungai besar. Nah ini sungai ini nih dia mengalir di tengah perjalanan, terkadang itu bertemu dengan aliran sungai lainnya. Nah, tempat di mana bertemunya dua arus sungai itu juga terkadang menjadi salah satu tempat yang favorit untuk tempat mancing teman-teman kita ya. 78 tempat mancing favorit adalah pertemuan dua arus sungai besar. 79 tempat mancing favorit ada pertemuan arus sungai besar dan arus sungai kecil. Ke-80 adalah pertemuan arus sungai kecil dan sungai kecil. Ke-81 tempat mancing favorit adalah
pertemuan dua aliran irigasi. Yang ke-82 tempat mancing favorit adalah pertemuan arus irigasi dan aliran irigasi. Ke-83 pertemuan dua solokan besar. Ke-84 pertemuan solokan besar dan solokan kecil. Ke-85 pertemuan solokan kecil dan solokan kecil. Ke-86 ada pertemuan dua kamalir. Lalu selanjutnya tempat mancing favorit itu adalah di Batu Besar. Nah, ini sungai yang mengalir kayak gini. Itu di kiri kanan terkadang ada batu-batu besar seperti ini misalnya tuh. Nah, di atas batu-batu seperti itulah biasanya sebagian teman-teman kita itu suka mancing. Jadi yang ke-87 tempat mancing favorit adalah Batu Besar Sungai Besar. Yang ke-88 Batu Besar Sungai Kecil. Yang ke-89 bebatuan sungai seperti yang di tempat kita ini. Lalu yang ke-90 adalah bebatuan Kali Mati. Selanjutnya tempat mancing favorit adalah yang ke-90 bebatuan Kali Mati. Ke-91 di bawah pohon rindang sungai. Ke-92 itu tempat mancing favorit adalah di bawah pohon solokan. Ke-92 di bawah pohon irigasi. 93 di bawah pohon solokan. 94 di bawah pohon rawa. 95 di bawah pohon Kali Mati. Yang ke-96 di bawah pohon kedung. Ke-97 di pintu air irigasi. Yang ke-98 di pintu air sungai irigasi. Yang ke-99 tempat mancing favorit ada di pintu air solokan. Yang ke-10 yang ke-100 maksudnya tempat mancing favorit adalah di jembatan jalan raya. Dan yang ke-101 tempat mancing favorit itu lain-lain. Maksudnya lain-lain itu bahwa selain yang saya sebutkan, saya yakin seyakin-yakinnya itu masih ada ratusan bahkan ribuan tempat mancing favorit lainnya. Silahkan oleh agan-agan itu dituliskan di kolom komentar ya kan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti investigasi atau kunjungan kita ke tempat-tempat mancing favorit yang saya sebutkan tadi ya. Itu kan tadi baru detailnya, ibarat sebuah buku daftar isinya kan. Insya Allah pada postingan-postingan berikutnya kita akan mendatangi 101 tempat tersebut ya. Mudah-mudahan akan setia menyimak channel kami ini nggak bosan-bosannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.